Tuhanan Yesus, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tapi pertanyaan untuk Bapak, kenapa mereka begitu gencar memurtadkan orang Islam? Mereka satu megang ayat yang sebenarnya palsu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kali ini kita akan berapologetika lagi untuk membela iman kita dan menjawab klaim-klaim daripada para ustadz, dan termasuk yang saat ini kita akan bahas tentang Ustadz Munjir, di mana teman-teman dia katakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan, ya, dan kemudian orang Kristen itu percaya kepada satu ayat, yaitu Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang sebenarnya palsu, karena menurut Ustadz Munjir kitab Injil Matius itu hanya sampai Matius pasal 15 ayat 24. Nah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita menonton videonya terlebih dahulu. Nanti kita akan berikan komentar kita bersama-sama. Berikut videonya. Tuhanan Yesus, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tapi pertanyaan untuk Bapak, kenapa mereka begitu gencar memurtadkan orang Islam? Mereka satu megang ayat yang sebenarnya palsu. Matius pasal 12 ayat 19. Betul kan? Di Matius mereka ini jadi doktrin pendeta ini gereja. Matius pasal 28 ayat 19. Padahal Pak, kalau bicara hukum, kalau Bapak ada di sarjana hukum, Matius pasal 15 ayat 24 ini pasal terakhir, Pak. Kacau. Sekian abad Isa wafat, diangkat, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kamu mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, melainkan diserupakan dengan dia. Isa itu diangkat sampai sekarang, nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil. Tapi saat ini saya fokus untuk dijawab. Ada dua bagian dari videonya. Yang bagian pertama, di mana yang pertama teman-teman sekalian, dia mengutip Yohanes 17 ayat 3, di mana Yesus dikatakan hanya sebagai utusan, dan saya akan menjawab ini, ya, kita akan luruskan. Di mana di Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, katanya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan berdasarkan ayat ini teman-teman sekalian, Ustadz Munjir mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus Kristus hanyalah utusan. Dan inilah kebiasaan para ustadz, inilah kebiasaan kaum kandrun yang suka memojokkan iman Kristen, menghina Kristen, dan juga tentu saja, ya, menjelek-jelekkan Kristen dalam dakwah mereka di masjid. Bagaimana Ustadz Munjir menafsirkan ini teman-teman sekalian? Karena ada kata utusan, ya, dan ini yang mereka terus goreng-goreng bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan. Nah teman-teman sekalian, saya akan jelaskan mengenai utusan. Kenapa Tuhan Yesus Kristus disebutkan sebagai utusan daripada Tuhan? Karena Yesus sebelumnya berada pada diri Allah itu sendiri, ya, masih melekat pada diri Tuhan. Dia adalah kalimatullah, dia adalah suara, dan kita kenal dalam Kristen dia sang firman, ya. Jadi firman itu sejak semula bersama-sama kepada Allah, karena dia adalah suara Allah. Tidak ada satupun yang jadi dari yang telah dijadikan kalau tidak ada firman. Maka firman inilah yang diutus, ya. Jadi diutus oleh Tuhan, ya. Itulah yang dikandung oleh Siti Maryam atau Maria, ibunda Maria, ya. Jadi dia melahirkan firman, sehingga diberilah nama sesuai yang diberikan dari sorga melalui Jibril, bahwa Maria dan Yusuf harus memberi nama dia, yaitu Yesus Kristus, Yesua Hamasyah.
Nah teman-teman sekalian, dia disebut sebagai utusan karena dia diutus dari diri Bapa itu sendiri. Ingat, kekristenan percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Ada Bapa, ada Putra yaitu Firman atau Yesus Kristus, kemudian ada Roh yaitu Roh Kudus. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada masalah tentang kata utusan ini. Kemudian, katanya kenapa orang Kristen gencar-gencarnya untuk memberitakan Injil? Karena mereka percaya kepada satu ayat yang sebenarnya itu palsu, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Inilah amanah agung teman-teman sekalian. Dan karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, jadi baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia katakan ini adalah palsu. Karena menurut dia teman-teman sekalian, kitab Matius itu hanya berakhir ya, hanya sampai di dalam Matius pasalnya yang ke-15 saja teman-teman sekalian ya. Dia hanya berdasarkan di pasal 15. Mari kita cek Matius 15 ayat 24. Ini yang asli katanya. Yesus katakan, Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Nah teman-teman sekalian, ini adalah percakapan Yesus terhadap perempuan Kanaan yang menjadi percaya karena dia tahu bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan anaknya. Di mana teman-teman sekalian, ayat ini tidak berhenti di ayat 24, tetapi ada kelanjutannya sampai ayat yang ke-28 ya, dengan perikop ya tentang perempuan Kanaan ini. Jadi jelas di sini adalah percakapan antara perempuan Kanaan dengan Yesus Kristus. Dan Yesus katakan di dalam ayat 24 itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan berarti Yesus itu tidak menyelamatkan bangsa lain seperti yang digoreng oleh Ustadz Munjer. Yesus benar-benar mau menyelamatkan semua orang, tetapi Yesus saat ini dia menguji iman perempuan Kanaan ini. Dan jelas kalau kita lihat selanjutnya, Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan ini. Jadi jelas bahwa Yesus bukan hanya untuk Bani Israel, tapi juga untuk seluruh alam semesta. Bagi semua manusia yang mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemudian teman-teman sekalian yang akan kita juga jawab kepadanya, dia katakan tadi bahwa Isa itu sudah diangkat ya, bukan wafat, walaupun sebenarnya sudah sempat dia bilang wafat ya. Tetapi teman-teman sekalian begini, mereka selalu katakan Yesus diserupakan ya, dimana mereka beranjak dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Saya akan bacakan saja terjemahannya teman-teman sekalian. Dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya, dan dalam kurung tidak pula menyalibnya, tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Oleh karena ayat inilah sehingga mereka memberikan sebuah keputusan, Isa tidak mati disalib. Tetapi teman-teman sekalian, percaya tidak percaya, ayat ini akan bertentangan, akan kontradiksi dengan surat ya Al-Quran 19 ayat 33. Di mana teman-teman sekalian, Isa berkata di sana, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini satu. Pada hari aku meninggal atau wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, Isa mati dan bangkit kemudian naik ke surga. Surat juga 3 ayat 55 berkata, Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Ya, nah teman-teman, kalau kita kembali kepada Alkitab, Yesus itu benar-benar dia mati, disalibkan, bangkit pada hari ketiga, kemudian dia naik ke surga. Mari kita melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasal ke-15 ayat 3 dan 4. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari dua ayat Al-Quran tadi yang kita bacakan itu ada kontradiksinya. Yang surat tadi itu An-Nisa ayat 157 itu mengatakan bahwa Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan. Kemudian di surat Quran 3 ayat 19 ya, maksud saya 19 ayat 33 justru di sini menegaskan bahwa Isa dilahirkan, Isa wafat dan dibangkitkan, ya, hidup kembali. Jadi jelas di sini apa yang disampaikan oleh Ustaz Munjir terjawab, ya. Kita sudah menjawabnya dan kita sudah meluruskannya. Ya teman-teman, silakan ya share video ini supaya mereka bisa paham, mereka bisa mengoreksi kembali gitu ya. Karena ada banyak orang-orang Islam tidak lagi mau melihat Injil karena mereka sudah di-framing oleh para ustadz, ya, termasuk Ustadz Munjir berkata Injil sudah dipalsukan. Itu karangan Paulus. Maka ada banyak umat muslim yang terdoktrin dan tidak mau melihat apa yang dituliskan di dalam Injil sesungguhnya, ya. Mereka hanya berandai-andai di dalam surat An-Nisa ayat 157 ini, ya. Seperti disampaikan oleh Ustaz Munjir, mereka tidak menyalibkannya dan juga tidak membunuhnya katanya. Sesungguhnya orang-orang itu berada di dalam keraguan-raguan. Ini hanya berandai-andai. Padahal di Alkitab sudah sangat jelas seperti yang disampaikan juga oleh surat 19 ayat 33 di Al-Quran bahwa memang Isa lahir, wafat dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.